What's happening? Want to know what it's like, right? This is war. Oke, jadi gue baru aja beres nonton yang visualnya sangat futuristik banget, tapi sebenarnya enggak juga. Jadi gue baru aja beres nonton The Kitchen. Gue yakin banyak banget yang ngira film ini adalah film action karena gue juga begitu awalnya. Tapi setelah gue cek dari bank data film ini memang nggak ada sama sekali tulisan genre action di sana ya. Adanya adventure, drama gitulah ya. Karena sebenarnya memang film ini lebih banyak drama sosialnya dan realitas tentang kemiskinan, gratifikasi, serta pergusuran masyarakat kelas bawah lah di perkotaan-perkotaan besar gitu. Jadi kalau kalian datang ke film ini atau pengen nonton film ini mengharapkan ledakan atau adegan epik pemberontakan dari kelas bawah melawan kelas atas yang memacu adrenalin, kalian mungkin akan kecewa sih. Karena meskipun film ini dikemas dengan tema science fiction, film ini tidak menyuguhkan laga, walaupun memang ada adegan-adegan kekerasannya lah ya, sedikit tapi ada balutan tegangnya juga sedikit. Tapi memang sebenarnya adegan-adegan itu esensinya murni untuk nunjukin dramanya, jadi bukan actionnya ya. Bagi penonton yang mencari hiburan pelepas penat yang seru, yang penuh action, film ini mungkin akan terasa seperti snooze fest kata orang Maya, sangat membosankan. Tapi bagi kalian yang kalau memang mau nikmatin eksplorasi sinematografi yang kuat dipadukan dengan kritik sosial, film ini justru dinilai sebagai salah satu karya sinema Inggris yang tajam dan progresif katanya Maya gitu kan. Karena memang balutan warna-warni LED, hologram, dunia distopia banget lah. Ini sangat menarik dan cukup memanjakan mata karena warna-warna LED itu RGB modern futuristik itu memang sangat indah sih di sensor kamera ya. Nah, terus berbicara soal LED atau hologram atau teknologi science fictionnya, sebenarnya ada satu detail unik, tapi ini nggak spoiler lah ya, karena ini cuman fitur di dalam filmnya. Itu terasa sangat dekat dengan keseharian kita atau keseharian gue juga nih ya, karena waktu adegan potong rambut di salon, kalau kalian mungkin sering scroll TikTok, scroll short gitu kan, kalian pasti ngelihat kayak iklan-iklan aplikasi AI gitu yang fiturnya itu menonjolkan aplikasi yang bisa memindai wajah kita gitu secara instan, terus perlihatkan potongan rambut mana yang paling cocok buat kita. Nah, itu ada tuh fitur di film ini tuh, itu menarik sih. Ya, prediksi gaya rambut lah ya, itu ada di dunia The Kitchen ini. Ya seru aja sih, kayak wih, beneran ada kah nanti gitu kan. Dan ini membuktikan lah ya bahwa science fiction di film ini tidak melulu soal teknologi luar angkasa yang besar-besar gitu, yang terbang-terbang, semua terbang. Enggak sih, di Kitchen ini nunjukin banget hal-hal yang personal, hal-hal yang dekat dengan masyarakat, terutama kalangan bawah sebenarnya untuk tema science fiction. Tapi sayangnya masalah utama film ini sebenarnya ada di kedalaman ceritanya, developmentnya, latarnya, sebab akibatnya itu agak kacau di situ menurut gua. Bahkan hubungan antara karakter Izzy dan Benzi itu terasa banyak banget tiba-tibanya bergerak terlalu cepat banget, jadi agak aneh. Meskipun ya gua tahu
pasti banget di akhirnya mereka itu bakal jadi bapak dan anak. Karena klisenya pasti kayak gitu tuh. Proses atau hal-hal yang mendukung perkembangan emosinya itu merasa kurang banget. Jadi gue tuh gak ngerasa banget kedekatan Izzy dan Benji secara emosionalnya gitu. Kayak apa ya, kayak mereka sama-sama butuh aja gitu. Tapi kedekatan mereka itu baru-baru benar kerasa malah di bagian akhirnya 5 menit sebelum ending malahan kayaknya. Jadi detail penulisannya kurang menarik sih menurut gua ya di situ ya. Lalu ada hal yang menarik di semiotika film ini itu waktu kita bisa memperkirakan seberapa lama si Izzy dan Benji itu bersama lewat detail kematiannya Toni Craig atau hari pemakamannya ibunya Benji. Kelihatan kan di situ ada timeline waktunya seberapa lama ibunya itu ada di pot itu gitu. Dari niat awalnya Izzy yang cuman bilang bukan Izzy Benji yang bilang ke Izzy bahwa mau nemenin selama 2 hari doang. Akhirnya waktu inilah yang memperlihatkan proses sebenarnya kebersamaan si Izzy sama Benji 16 hari lamanya. Nah, maksud gue itu adalah sayang banget 16 hari lamanya itu kita nggak ngeliatin apa-apa tentang hubungan Izzy dan Benji gitu. Tapi ya secara keseluruhan gue merasa film ini sebenarnya tidak perlu amat dibuat dengan tema science fiction. Alur cerita sosial seperti ini tuh udah sering kita temuin lah. Bahkan gue rasa udah agak klise banget. Perbedaan terbesarnya memang hanya ada balutan tema latar tempatnya aja atau dunianya aja. Makanya gue masukin film ini ke dalam planet Agua. Artinya ya film ini tetap bisa dan layak untuk ditonton. Tapi kalau waktu kalian sangat berharga, pengen cari hiburan aja, gak mau buang-buang waktu, kalian mungkin bisa mencari alternatif lain sih yang lebih padat ceritanya. Tapi kalau kalian penasaran, ya silahkan aja ditonton. Dan di akhir, menurut kalian apakah teknologi AI yang kita lihat di iklan-iklan itu apakah benar akan terjadi di masa depan gitu? Tulis ya di kolom komentar ya, karena itu menarik sih, kayak pernah lihat gitu tuh waktu gua nonton filmnya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan cerita gua. Sampai jumpa di cerita gua selanjutnya dan bye bye.